Oke, teman-teman, saham Antam menjadi sangat familiar untuk akhir-akhir ini setelah terus meroket sejak libur Lebaran. Nah, kira-kira apa nih yang harus teman-teman ketahui sebagai investor tentang lonjakan harga saham ini agar kita nggak FOMO? Nah, simak pembahasannya di sini ya, teman-teman. Jadi, sejak 8 April 2025 lalu atau sejak libur Lebaran atau setelah periode cuti bersama di Idul Fitri, harga Antam ini sudah melonjak hampir 80% teman-teman pada saat video ini direkam. Nah, apakah Antam ini masih menarik? Lalu apa saja sih yang sebenarnya yang bikin harga saham ini naik? Teman-teman, berikut 5 fakta saham Antam sebelum kamu nekat untuk kejar-kejaran yang bisnya yang lagi kenceng gitu ya teman-teman. Fakta pertama, saham Antam itu mencetak net forward buy-nya ini hingga 1,92 triliun dalam sebulan terakhir. Jadi net buy asing di Antam ini memang cukup agresif, terutama sejak selesai cuti bersama di Lebaran pada 8 April hingga saat ini teman-teman, hingga saat video ini direkam. Nah, aksi net buy asing ini selaras dengan aksi UBS menaikkan target harga saham Antam menjadi 2785 per saham dibandingkan dengan 2430 pada periode sebelumnya. Nah, alasannya sederhana teman-teman. Jadi UBS ini mengasumsikan valuasi Antam ini berbasis kinerja keuangan 2026. Jadi target harga ini mencerminkan asumsi PE wajar atau PI wajarnya ini 10,4 kali. Nah, buat catatan aja teman-teman sebagai notes aja, UBS ini adalah dengan kode broker AK menjadi top broker dengan status nasabah investor asing yang telah memborong saham Antam mencapai 585 miliar. Jadi dengan harga rata-rata ini dalam periode Januari hingga Mei di rata-rata 1.823 per saham. Nah, adapun broker kedua yang memborong saham Antam itu adalah Maybank Sekuritas senilai 533 miliar dengan harga rata-rata nasabah investor asing sekitar 1.870. Nah, fakta yang kedua, bisnis nikel berpotensi melejit atau bangkit di 2025 setelah paruh waktu kemarin di 2024 sempat terhambat permasalahan RKAB. Nah, jadi teman-teman, Antam ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 200% menjadi 26,12 triliun serta laba bersih yang tumbuh hingga mencapai 800% menjadi 2,13 triliun. Nah, salah satu yang mendorong pertumbuhan bisnis Antam ini adalah pendapatan dari segmen nikel yakni naik hingga 581% menjadi 3,76 triliun. Bisnis nikel yang di segmen bisnis Antam ini mencatatkan turnaround story ya teman-teman ya, dengan meraih laba sekitar 1,3 triliun berbanding dengan periode sebelumnya ini rugi sekitar 380 miliar. Jadi, kenaikan kinerja bisnis di sektor nikel ini didorong oleh normalisasi pendapatan serta sepanjang semester 1 di 2024 lalu. Dan juga dari pendapatan nikel ini di periode sebelumnya ini kurang optimal karena keterlambatan persetujuan RKAB. Sehingga kinerja nikel dari Antam ini berpotensi mencatatkan pertumbuhan yang atraktif di tahun 2025 ini. Meskipun memang kita tahu harga nikel itu cenderung stagnan. Kemudian fakta yang ketiga, bisnis emas Antam ini mendapatkan momentum dari lonjakan harga emas dunia. Nah, jadi ini saya nggak perlu cerita panjang. Jadi harga emas itu sepanjang 2025 ini udah naik 28% hingga 3.367 dolar US per troy on. Nah, kenaikan harga ini tentu saja dipicu oleh kenaikan permintaan secara global. Lantas hal ini juga mempengaruhi minat pembeli emas domestik ya, sehingga mereka lebih banyak mengoleksi emas Antam. Kondisi ini sebenarnya terapresiasi dari kenaikan harga emas batangan Antam sebesar 27%, mendekati 2 juta teman-teman per gramnya. Nah, jadi kalau kita tahu juga bahwa Antam juga punya akses pasokan emas prioritas hingga 30 ton per tahun dari Freeport Indonesia. Jadi harga beli emas Freeport oleh Antam ini juga berada di harga yang sangat kompetitif sekitar 2.591 dolar US per troy on-nya. Nah, artinya posisi harga beli Antam lebih rendah
23% dari harga pasar pada periode Mei 2025 ini. Sehingga efeknya teman-teman pendapatan bisnis di segmen emas Antam ini per kuartal 1 telah mencatatkan kenaikan 181% menjadi 21,67 triliun. Nah, dengan demikian laba segmen juga mencatatkan kenaikan hingga 341% menjadi 1,7 triliun. Kemudian fakta yang keempat teman-teman, potensi kenaikan atau pertumbuhan dari bisnis alumina yang terbilang potensial. Jadi Antam ini juga sebenarnya punya proyek smelter alumina di Kalbar teman-teman ya, di Mempawah gitu ya. Proyek ini sudah mulai berjalan di kuartal 4 2024 lalu. Nah, smelter ini sebenarnya akan mengolah bauksit menjadi alumina dan selaras dengan kebijakan larangan ekspor bauksit. Adapun keberadaan smelter ini diharapkan dapat menekan impor karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan sebesar 1,2 juta ton alumina per tahun. Sampai kuartal 1 2025 ini sebenarnya Antam udah mencatatkan kenaikan pendapatan dari bisnis alumina dan bauksit ini sebesar 101% menjadi 708 miliar. Nah, jadi dari segi laba segmen ini aja udah naik 1.200% teman-teman, menjadi 199 miliar. Wah, cukup fantastis ya teman-teman ya. Adapun proyek smelter alumina Antam ini udah masuk pada tahap commissioning pada September 2024 lalu dan bakal masuk periode komersil di semester 1 2025. Dengan demikian akan ada potensi pertumbuhan pendapatan dari bisnis Antam di alumina ini akan tumbuh positif. Kemudian fakta yang terakhir yang kelima bahwa adanya potensi dividen payout ratio yang optimal demi membayar dividen di Danantara gitu ya. Nah, salah satu sentimen terbesar Antam adalah potensi pembagian dividen yang terbilang jumbo dalam RUU EPS tahunan 2024 ini. Jadi teman-teman, BUMN ini sedang didorong untuk membagikan dividen spesial demi memberikan cash kepada Danantara. Nah, sepanjang 2024 ini Antam mencatatkan kinerja laba bersih per saham senilai 151 per saham. Nah, saya pribadi berekspektasi bahwa rentang dividennya ini di kisaran 75 hingga 100%. Nah, jadi dengan perhitungan tersebut, potensi dividen yield-nya ini pada saat harga 6 Mei 2025 ini sebenarnya mulai dari 4,5% hingga 6%. Nah, untuk asumsi 75% maka dividennya itu 113. Jadi, potensi yield-nya itu 4,59. Yang tertinggi kalau kita asumsikan 100% teman-teman, itu sekitar 151, jadi potensi yield-nya ini 6,11%. Nah, dengan demikian, peluang Antam untuk membagikan dividen payout ratio ini juga sebenarnya cukup besar, mengingat perseroan punya cash hampir 7 triliun. Sedangkan laba bersih Antam ini saja di kisaran 3,64 triliun. Jadi bisa dibilang cash-nya ini masih jumbo. Andai kata di 90%, yield-nya ini bisa 5,5%. Kemudian andai kata di 80% ya teman-teman paling rendah atau 75 tadi, masih di kisaran 4,89%. Jadi kalau 80%-nya itu sekitar 120 per sahamnya. Nah, jadi apa kesimpulannya teman-teman? Dengan demikian dari 5 fakta yang kita ungkapkan ini terlihat Antam ini sebenarnya punya sentimen positif. Tapi apakah ini menjadi layak untuk kita kejar? Jawabannya teman-teman tergantung pada plan investasi masing-masing. Nah, kemudian saya pribadi berekspektasi bahwa posisi Antam untuk saat ini udah terlalu tinggi. Jadi ibaratnya ini nih kalau kita mau beli itu udah kejar bis gitu ya, bis yang berlari kenceng gitu ya. Dengan PBV 1,7 dan PI 10,7 kali. Apalagi ada juga beberapa risiko bisnis Antam seperti kenaikan royalti nikel dan emas, sehingga berpotensi menggerus laba bersih di tahun ini. Lantas dengan potensi dividen yield yang mencapai 6,11%, tingkat risiko mengejar harga yang sudah naik ini terlalu agresif, terutama sepanjang sebulan terakhir sudah sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, jika investasi menengah sampai panjang teman-teman dari 2 tahun, kita bisa lihat dulu ya, wait and see dulu lah. Kecuali teman-teman trading sesuai dengan kondisi real time secara teknikal. Jadi gitu teman-teman ya.
Oke, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan salam satu frekuensi.